ketika sudah melampaui batasan musafir masih takut dikosor enggak ya, udah dah masih dikosor gitu. Misalnya perpergian yang sangat jauh udah melampaui 83 km maksudnya yang ditentukan oleh agama, kita masih begitu tuh ya, karena kenapa? Tidak lain tidak bukan karena kita minimnya akan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama al malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat-Nya, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah, bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih membahas mengenai tentang sholat, yaitu sekarang masuk bab sholatul musafir, sholat musafir. Karena sholat musafir ada perbedaan sedikit. Kadang-kadang kita perlu tahu juga, karena bagi kita kebanyakan ketika berpergian jauh, ketika sudah melampaui batasan musafir, masih takut dikosor enggak ya? Udah dah masih dikosor. Misalnya perpergian yang sangat jauh sudah melampaui 83 km maksudnya yang ditentukan oleh agama, kita masih begitu tuh ya, karena kenapa? Tidak lain tidak bukan karena kita minimnya akan ilmu, karena tidak tahunya akan ilmu, karena tidak tahunya akan fadilah, keutamaan mana yang lebih utama. Nah ini kan orang bisa begitu, tidak lain tidak bukan karena dia tidak memiliki ilmu tentang hal seperti itu, sehingga ia takut, dia ragu. Padahal bagi dia memperbolehkan untuknya misalnya di jamak, misalnya ketika sudah melampaui batasan musafir masih takut dikosor enggak ya, udah dah masih dikosor. Misalnya perpergian yang sangat jauh sudah melampaui 83 km maksudnya yang ditentukan oleh agama, kita masih begitu tuh karena kenapa? Tidak lain tidak bukan karena kita minimnya akan ilmu, karena tidak tahunya akan ilmu, karena tidak tahunya akan fadilah, keutamaan mana yang lebih utama. Nah ini kan orang bisa begitu, tidak lain tidak bukan karena dia tidak memiliki ilmu tentang hal seperti itu, sehingga ia takut, dia ragu. Padahal bagi dia memperbolehkan untuknya misalnya di jamak, misalnya atau di kosor, dia tetap nggak mau. Maghrib, isya, ya boleh, nggak masalah. Cuman agama ilmu ini mempermudah baginya.
memperingankan bagi hambanya, sehingga yang memberatkan itu siapa? Kita sendiri kadang-kadang. Ya, masih di tol maghrib nih harus cari buat, ya, kan bisa kan dijama. Enggak, takut. Kenapa? Lain tidak bukan karena kekurangan ilmu. Maka penting bagi kita, ya, karena kan kita kan di sini ada yang pulang kampung, yang batasan musafirnya ditentukan, boleh untuk mengkosor. Ya, penting bagi kita baginya. Ya, minar salatul musafir. Ya, minar rukhsati al muta'alliqati bi safari tawil. Ya, di antara dari rukhsah itu keringanan. Allah memberikan keringanan pada hambanya. Ya, bukan hanya pas musafir saja. Ya, yang terkait muta'allaqati bi sarafati tawil, mu'alliqati bi safari at-tawil, yang keterikatan atau yang terkaitan dengan berpergian yang jauh. Ya, tidak hanya bermusafir. Ya, rukhsahnya itu ya misal seperti di bulan Ramadan orang berpergian jauh, ya perginya itu sebelum fajar, maka bagi dia boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Ini rukhsah namanya, diberikan keringanan. Itu ada beberapa ya yang rukhsah di dalam bepergian jauh. Di antaranya ya musafir bebas ya. Wa huwa al marhalatan. Ya. Yang dimasukkan dikatakan musafir yang berpergian jauh tersebut adalah marhalatan. Ya, kurang lebih di sini wa huwa nahu isnaini wa thamanin kilometer. Ya, 82 kilometer. Jadi dari jarak tempuh kita menuju tempat yang kita akan singgah tuju, itu jarak jauhnya itu 82 kilometer. Nah, hitung sendiri dah. Ya, kalau Sukabumi kayaknya udah masuk, kita hitung tuh. Ya, apalagi Bandung. Ya, Bandung udah nyampe tuh 100 Bandung lebih ya, sampai Bandung, Garut. Itu sampai semua tuh. Ya, artinya kalau orang udah berpergian ke sana, itu dikategorikan musafir deh. Nah, nanti ada hukum-hukumnya nih. Ya, musafirnya itu orang berpergian itu dikategorikan apa nih? Ya, bisa dikategorikan wajib, bisa dikategorikan sunnah, bisa dikategorikan mubah, makruh, bahkan bisa dikategorikan haram. Ya, hukumnya kalau orang berpergian musafir, ya hukum musafir safar, berpergian itu ya diantaranya ada 5 hukum. Yang pertama, dikatakan seseorang itu menjadi wajib untuk berpergi, ya dari tempatnya dia harus pergi, harusnya jangan ditunda-tunda kalau bisa. Seperti apa? Kasafari li isqati fardil haji wal umroh. Seperti orang yang mana sudah dikewajiban bagi dia untuk melaksanakan haji atau umroh. Bagi dia ini udah wajib. Misal dia memiliki harta yang banyak, ya harta udah bergelimang, hartanya udah banyak dah, ya, miliaran misalnya, fisik kuat, pokoknya mampu, cukup, semuanya udah terpenuhi. Maka bagi dia hukum untuk pergi haji itu wajib baginya, buru-buru daftarin. Ya, kalau jangan nungguin yang reguler, kalau yang punya yang mampu itu yang apa ya, visa ifrodi ya, visa apa namanya itu, visa yang langsung tuh, yang istimewa, yang mahalan, yang 300 juta ya, langsung karena dia mampu, wajib bagi dia. Kalau bagi kita yang gini ya enggak, tapi kalau bagi orang yang kaya wajib itu, karena kewajiban untuk pergi haji atau umroh. Kalau masih ditunda-tunda, hartanya misalnya naudzubillah misalnya bangkrut atau apa, dosa dia. Ya, dosa terus baginya. Karena kenapa? Dulu udah mampu, udah diberikan kewajiban, dia tidak laksana. Berperginya wajib tuh. Makanya bagi orang kaya jangan ditunda-tunda. Umur gak ada yang tahu. Kalau yang punya duit harta banyak, ya, yang udah kewajiban baginya. Ya, nah ini perlu, jangan entar, naudzubillah. Nah, ya. Ini wajib bagi dia untuk pergi tuh. Ya kalau bagi kita yang nggak mampu, yang belum punya duit mampu, ya belum. Nggak berkewajiban bagi kita untuk melaksanakan haji ya atau umroh. Tapi kalau yang memiliki harta banyak, kalau haji enggak, minimal umroh dulu ya.
Ini wajib bagi dia. Jangan sampai ditunda-tunda. Nah, ini hukum safarnya adalah wajib. Ya, berperginya adalah wajib bagi dia karena memang udah jatuh baginya dia. Udah dikenakan kewajiban baginya. Ya, seperti orang yang memiliki harta banyak, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kewajiban bagi dia. Kalau enggak, dosa. Harus ngeluarin. Ya, jangan sampai disayang-sayangin. Ya, karena harta milik Allah. Allah kapan aja bisa mengambil nanti. Nah, berikan kesempatan, kita laksanakan. Ini bagi yang mampu, itu hukumnya wajib. Ya, makanya jangan ditunda, entar aja. Dia dulu cari waktu yang pas untuk melaksanakannya. Ya, tunda dulu. Karena bagi udah kewajiban. Nah, ini wajib. Atau litolabil ilmi al wajib, atau untuk menuntut ilmu yang wajib. Yang kewajiban bagi dia. Ya, safar nih, safar itu kan nggak hanya 80 km, enggak, berpergi maksudnya, hukum berperginya. Ya, hukum berperginya itu wajib. Ya, misalnya dia nggak tahu nih hukum melaksanakan sholat, tapi di sono ada yang ngajarin tentang sholat, maka dia berangkat perginya itu wajib deh. Karena kenapa? Karena sholat itu wajib bagi dia. Ada tuntutan bagi dia yang harus dilaksanakan. Maka berperginya itu maka hukumnya wajib. Ya, itu ilmu kayak orang pesantren, ya. Itu kalau dia menuntut agama untuk menyebarkan agama Islam itu mulia benar itu. Ya, ini suatu yang bagus. Ya, itu kalanya safar wajib. Ada kalanya hukumnya sunnah. Kapan dibilang sunnah? Kasafar li ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mudah-mudahan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu juga di haji nih. Enggak tahun ini, tahun depan insyaallah ya. Amin ya, mudah-mudahan nih. Ya, kita doa aja dulu. Ya, kali aja ya doanya terkabul ya. Iya, jangan kita pikirin 60 tahun lagi, enggak. Ya, ada jalan keluarnya nanti. Kita yang penting doa Allah. Ya, mudah-mudahan dikasih Allah Taala. Ya, ke safar ziarah Nabi. Sunnah. Mau ngapain ente? Ane pergi mau ke Madinah, mau ngapain? Mau ziarah Nabi Muhammad SAW. Sunnah hukumnya. Ya, jangan dengerin kalau orang-orang yang berpemahaman beda. Ngapain ente datang ke Madinah kamu Nabi? Innalillahi wa inna. Orang-orang ajar namanya. Ya, itu hukumnya sunnah bagi mazhab Syafi'i. Ya, karena kenapa? Karena Islam ini nggak bakalan bisa negap salah satunya melalui siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Beliau lah yang menolong kita dapat syafaat ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini safar sunnah ya. Wasilaturrahim sunnah juga. Habis lebaran kita pengen ke rumah saudara, pergi misalnya, itu sunnah tuh safarnya ya. Baginya pahala, artinya dia berpergi itu berpahala. Menziarahi Nabi berperginya berpahala karena dapat pahala sunnah. Kita ke rumah saudara kita ya, niatnya mau silaturahim, mau namu, dapat pahala hukumnya. Ya, berperginya itu dapat pahala. Ya, nah ini silaturahim baginya. Ya, itu yang sunnah kadang-kadang. Ya, biasanya kita lakuin tuh mau lebaran tuh. Gimana? Pulang kampung. Ya, pulang tuh sunnah, berpahala gitu niatin. Mubah. Kadang-kadang hukumnya mubah, artinya dia berpergi nggak dosa. Ya, kalau pergi juga nggak dosa. Mubah hukumnya. Kasafar litijarah, seperti orang berpergian untuk berdagang. Ya, dia mau bawa gombolan dagang ke sono kemari. Ya, perginya itu mubah, nggak apa-apa. Ya, dagang gitu. Untuk tijarah. Kadang-kadang makruh. Kita pergi makruh. Alangkah baiknya nggak usah pergi. Ya. Kesafar apa? Ya, ini berkaitan bukan perginya yang makruh ya. Berhubungan perdagangan ya, litijarah. Seperti orang litijarah fi akfanil mauta. Dia dagangnya kain kapan. Ya, orang kan dagang kain kapan itu hukumnya apa? Ulama mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena ini apa? Di hatinya berharap biar orang ada yang mati. Ini kapan nih sepi bener gak ada yang mati apa ya? Kalau orang jual kain
ucapan kan pasti berharap padanya orang untuk masih orang berharap untuk mati ya nggak boleh gitu ya. Nah makanya menjualnya bukannya dosa, hukumnya makruh. Perginya gitu ya jadinya makruh. Ya hukumnya seperti Allahwi hura-hura ya yang nggak jelas dah, tapi bukan maksiat. Ya bukan maksiat, dia pergi ya biasa aja, nggak makruh, nggak ada sesuatu yang ya bakal luput, artinya dia jadi lupa gitu ya. Atau walaib ya ghairu muharram, atau untuk main ya tapi nggak haram. Mau ngapain? Mau main-main aja, makruh belum? Ngapain? Ya orang berpergi itu mesti ada tujuan. Kan orang Betawi bilang mau main ngapain, jalan mau nyari angin dicari ya. Ngapain? Kalau kita berpergi itu ya kita harus punya tujuan. Ya kalau nggak ada tujuan ya urusannya bisa mencong sono mencong sini, walaupun berseragam baju koko ya, dari rumah ke masjid kadang-kadang aja kita nemplok sono nemplok sini, apalagi jalan yang nggak ada makanya hukumnya makruh. Lebih baik di rumah dia baca Quran, dia sholat ya, itu dia taklim dan yang lain-lain, atau yang dagang atau yang lainnya ya. Nah ini perperginya kalau nggak ada manfaatnya ya hukumnya makruh, walaupun dia bukan maksiat. Kalau maksiat nggak boleh, haram. Kalau berpergian untuk maksiat hukumnya haram. Tapi ini nggak ada kegiatan, nggak ada sesuatu yang manfaat bagi dia ya, nah itu makruh hukumnya. Haram kadang-kadang safar perginya itu bisa dikatakan haram. Kalau haram berarti dia selama berpergian dia berdosa, bukan dapat pahala malah dapat dosa. Seperti apa? Di antaranya seperti kasafari zaujah min ghairi izni zaujiha, seperti musafirnya perginya istri ya tanpa izin suaminya. Hati-hati loh ya, istri kita pergi aja kondangan ya, kondangan misalnya nggak boleh, nggak enak kan, nggak enak, izin dulu sama lakinya. Kalau laki nggak izinin mau siapapun orangnya tetap nggak bisa ya, nggak boleh keluar tanpa seizin siapa? Suaminya ya. Kalau istri kita tetap keluar, istri kita dosa hukumnya, nggak boleh ya. Nah ini orang berpergi tanpa seizin dari suaminya maka hukumnya haram. Atau berpergian untuk maksiat, ngapain? Mau ke diskotik sono di Bandung misalnya ya, diskotik ngapain? Mau mabokan misalnya, pesta yang nggak jelas, nah kan haram itu. Nah, berperginya hukumnya haram ya, nggak boleh ya. Atau ingin bertemu perempuan yang bukan mahram, lihat Facebook misalnya, kenalan ya. Kalau dia niatnya untuk ta'aruf, niatnya untuk lain, enggak, niatnya bakal main-main doang, maka hukumnya berpergiannya jadi dosa, haram. Hati-hati. Nah nanti ada hukumnya nih ya. Kalau bagi orang yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram, karena kan di dalam musafir berpergian jauh itu ada jamak, di jamak sholatnya, ada juga di qashar sholatnya. Mana yang dilarang untuk menjamak dan qashar apabila dia terkena ya, terkena apa? Satu doang, kalau dia terkena hukum haram ya, perpergian yang haram. Kalau dia ke Bandung misalnya, ada istri pergi ke Bandung ingin apa ya? Ingin niatnya baik, mau ketemu babanya di Bandung, kan bagus tuh silaturahim, tapi dia nggak izin dari siapa? Dari suaminya ya, nggak ngomong dulu, nggak ngomong lewat telepon lah, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba cabut aja ke sono naik kereta langsung misalnya ya, maka hukumnya apa ya? Hukumnya haram. Dan istri tersebut ketika di Bandung nggak boleh dia mau qashar, nggak boleh untuk menjamak, karena dia berpergian yang haram. Hati-hati makanya ya. Makanya kalau kita berpergian selain haram boleh. Kalau kita mubah misalnya kayak tadi tuh, mau nyari angin aja di sono, mau main-main doang di sono ya, di Bandung mau main-main apaan gitu ya, itu kan nggak masalah, nggak dikatakan haram ya. Tapi boleh untuk dimengkosor, boleh juga untuk menjamak, asalkan melewati
80 apa ya? 82 km. Bahkan ulama ada yang mengatakan 83 kalau bisa. Kenapa? Biar lewat dikit. Jangan pas bener 82 gitu. Ya kayak seperti kita kayak wudu kan wajibnya itu kan kalau tangan dari sini sampai siku. Jangan pas bener. Pelit amat kalau bisa dilebihin. Emang wajibnya dari sini atau sini? Wajib harus dikenanya. Ya, makanya kalau sesuatu yang wajib jangan terlalu pas, lebihin dikit. Biar apa? Biar aman, biar kita juga nggak ragu. Ya, begitu juga kayak kaki gitu. Jangan pas mata kaki kalau bisa sampai betis. Bahkan kata Nabi kalau dilebihin tuh orang yang berwudu nanti di yaumul qiyamah bercahaya nanti. Qurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti cahaya deh dari bekas wudu. Maka panjanglah kalau bisa manjangin wudunya panjangin. Kata Nabi Muhammad SAW penting baginya. Ya. Nah, itu hukum diantara untuk safar. Ya, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, makruh dan haram. Tapi hanya haram yang berpergian itu mendapatkan dosa ya. Terus ya al-qasr wal jamu'. Fa amal qasr ya, ini marhalatan tuh udah sampai marhalatan ini 82 km di atas. Berarti dia bisa qasar wal jama'. Wa amal qasr an yusalliya rubaiyah raka'ataini. Dikatakan qasar itu salat yang 4 menjadi 2. Ingat, salat yang 4 menjadi 2. Salat apa yang 4 tuh? Asar, zuhur, asar dan isya. Asar 4 rakaat asalnya. Gara-gara kita berpergian jauh ya, membatasi marhalatan 82 km, maka bisa atau kita sholat di qasar yang tadinya 4 jadi arba'a rakaatin jadi rakaataini jadi 2. Ya, yang sholat 4 jadi 2. Itu qasar. Makanya dirukhsah, diringankan. Bisyartin dengan syarat. Ya, ada syaratnya. Enggak tiba-tiba langsung qasar gitu aja. Kita memiliki syarat. Syarat yang pertama apa? An yakuna safaru mubahan. Berpergian kita ini minimal perginya pergi mubah. Ya, mubah. Jangankan wajib, sunnah, mubah aja boleh. Dengan syarat boleh dikosor, syaratnya itu diantaranya apa? Perginya mubah. Tadi tuh mubah. Seperti apa tadi mubah? Ya, mubah seperti orang berpergian, ya berpergian jauh, misalnya berdagang. Ya, ini mubah. Atau mau kemana? Mau ke puncak, lihat kebun teh doang. Iya. Kalau tafakur alam masih sunnah, nggak masalah. Ngapain mau lihat ke alam? Iya. Tapi kalau niatnya mau lihat cewek-cewek di sono yang pakaian seksi, haram tuh hukumnya itu. Kan niatkan di awal dari niat. Kalau niatnya begitu, bagi dia nggak boleh untuk mengkosor. Iya, karena pergiannya itu haram. Tapi kalau untuk melihat gunung yang indah atau untuk mendaki gitu ya. Karena ada pendaki-pendaki tuh misalnya, iya kan, di Gunung Bromo, di mana gitu. Itu kan, iya, kerjaannya ya nggak masalah, nggak dosa dilakuin. Ya, ini mubah, maka boleh baginya untuk mengkosor. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa niyatul qasra inda tahrum. Ya, syaratnya dia niat kosornya itu ketika takbiratul ihram. Jangan pas ruku baru kita, oh ini mau kosor aja dah, nggak bisa. Niatnya pas takbiratul ihram tuh kosornya. Soalnya kita mau kosor zuhur, sholli fardu zuhri harus rakaataini dari awal diniat begitu. Jangan tiba-tiba sholli fardu zuhri arba'a rakaatin musawilah udah pas sampai di pertengahan sholat dikosor aja dah, nggak bisa. Ya, maka niatnya itu syaratnya itu harus pasti takbiratul di awal kita harus niatnya kosor. Nggak bisa pas lagi sholat tiba-tiba berubah niat ya, untuk tadinya sempurna jadi 4 berubah jadi 2, nggak bisa ya. Nah itu salah satunya syaratnya ya. Wa antakuna sholatan mu'adah ya, hendaklah dilakukannya itu menjadikan sholatnya itu sholat yang sekarang ketika dia musafir, bukan sholat qadha ya. Ini mumpung di Surabaya nih, oh zuhur dulu aneh belum dengar sholat, aneh qadha-qadhain aja kosor, nggak bisa.
Yang dulu tuh yang di Jakarta ini pernah nggak sholat tuh, pas dia musafir dia kosor-kosorin, dia dipoto dengan kosor, ya nggak boleh. Bolehnya itu pas adaan, pas ketika dia pergi, ya pada waktu itu, ya pas sekarang maksudnya, pas sekarang dia lagi berpergian, ya kosornya ketika dia lagi ketika dia lagi musafir, ya ketika dia lagi musafir, bukan udah kayak kita di mukim, ya atau nggak bisa, ya jadi harus harus adaan, ya harus di waktu sekarang kan nih. Sholli fardhu maghrib bisa sarokat yang lagi berarti adaan, kan adaan dalam keadaan ada, ya adaan tuh maksudnya makmuman sekarang ini, ya adaan makmuman, ya adaan makmuman sekarang maksudnya, bukan kodoan, ya nggak boleh, ya. Au fa'ita safar in qudiyat fihi, ya atau kalau dia misalnya luput dalam berpergian, misal ya bepergian, misalnya dia ketiduran isya, ya mau isya capek sampai subuh, sholat isyanya enggak sholat tuh deh, ya kan. Nah, kalau dia waktu masih berpergian luputnya masih boleh untuk mengkosor, ya nggak apa-apa, karena posisi dia masih berpergian, bukan masih adaan, bukan mukim. Kalau masih berpergian masih boleh syaratnya. Wala yaqtadi al-qasir bil mutim. Syaratnya juga ya seorang qasir, orang yang mengkosor, ingin melaksanakan kosor berpergian jauh, nggak boleh dia mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Sholat yang sempurna itu apa? Sholat yang 4. Misal kalau zuhur 4 rakaat, kita misalnya pergi nih ke Lubuk misalnya, enakan ke Bandung misalnya, kita pergi ke Bandung, ya, kita pengen kosor nih niatnya, bukan sholat 4 zuhur nih, misalnya kita pengen 2 rakaat sholat zuhur nih, nggak boleh kita sholatnya itu di belakang orang yang mutim, nggak boleh, ya orang yang sempurna sholatnya 4 rakaat, ya harusnya gimana? Balik, yang musafir yang jadi imam. Jadi yang mukim ini kan baru 2 nih, karena dia 2, dia tinggal sempurnain. Tapi kalau yang musafir nggak boleh, ya di belakang menjadi makmum orang yang sholatnya itu sempurna. Kalau 4 rakaat, ya sholat 4 rakaat. Ya kecuali sholat subuh, maghrib. Kalau sholat subuh, sholat maghrib nggak apa, karena kan nggak dikosor. Sholat subuh sama sholat maghrib nggak dikosor. Kalau di belakang nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau dalam keadaan kosor, dia mau 2 rakaat, tetapi imamnya 4 rakaat. Nah ini kan ngaco jadinya. Nanti imam maju masih salam sendiri. Nah ini nggak boleh. Ya, jangan. Makanya hati-hati. Kalau bisa sesama musafir aja nanti yang imam. Ya rombongan dah tuh. Ya jangan ngikutin kampung sono. Kalau sono yang 4 rakaat dia kalau sholat zuhur. Ya. Ya nanti nggak boleh dikosor, emang dia orang mukim, kan kita musafir pengen dikosor. Nah ini, fa in iqtada bihi walau fi juz'in min salatihi, begitu. Au maskutin safarihi wajib 'ala itmam. Kalau misalnya dia itu ragu, tadi nggak tahu, di sholat aja, dipikir ini kosor juga nih, kayaknya tampang-tampangnya musafir nih, lecak. Biasanya kan orang musafir lecak ya. Musuh ini, gak taunya kan dia habis pergi dari pasar misalnya, dipikir musafir juga, ya nggak taunya penduduk situ, ya maka musafir udah terlanjur gitu jangan dibatalin sholatnya, ikutin imam dia jadi sempur, walaupun di awalnya udah niatin kosor, ikutin udah 4 jadinya kalau sholat zuhur, ya atau dia ragu, ini kira-kira nih kok ini kosor apa enggak ya? Iya, ya udah dah, kayaknya enggak dah. Kayaknya kosor nih, kayak musafir. Enggak taunya bukan. Ya udah kita harus sempurna, wajib untuk mensyukur itmam, wajib disempurnain. Kita harus sempurnain jadinya, enggak jadi kosor jadinya. Ya, itu. Makanya kita tanya-tanya dulu, jangan langsung
teplok sini aja ya. Kalau di sini nggak apa-apa, kita sama-sama mukim ya, bukan orang musafir. Ada kita temen sholat ya udah dah bismillah langsung aja ya, teplok nggak apa-apa kalau di sini ya, karena kita nggak niatin kosor, emang niatnya sempurna itmam, sholatnya sholat sempurna, artinya sempurna sesuai. Kalau yang empat ya, jadi bukan dijadikan dua. Nah, ini nggak masalah, kalau di sini nggak ada permasalahannya ya. Bagi kalau kita, makanya harus kita pahamin dulu, oh ini kira-kira gimana ini ya musafir. Ya udah kalau ini kita tunggu dulu aja, itu sholatnya di belakang bono dulu rame-rame ya. Kan kadang-kadang orang kan nggak ada yang nggak demen sholat sendiri, kadang-kadang orang begitu ya. Orang tuh beda-beda ya, ada orang nggak enak mau sholat sendiri aja, nggak enak kadang-kadang gitu. Emang banyak kan yang gitu, tapi kadang-kadang nggak juga. Di sini sholat bukannya makmuman, kalau di sini sholat lagi. Ada yang kayak begitu juga, kita juga bingung juga kan ya. Harusnya ya sholat aja jamaah, sholat aja dapat pahala jamaah, jangan sendiri-sendiri sono ya Allah musuhan ya. Nah, ini kadang-kadang orang enggak, ini ragu-ragu nih, ini pengen. Nah ini, tapi kalau bagi musafir, kalau bisa maju ya. Kalau dia pengen kosor, kalau dia pengen nggak mau dikosor ya nggak masalah, nggak ada urusan ya. Ini yang khusus dikosor. Tapi kalau yang dia pengen sholatnya 4 rakaat sama dengan orang yang mukim ya, dia mau makmum nggak masalah ya. Dia mau makmum tidak masalah, nggak ada permasalahan bagi dia ya. Jadi nggak usah bingung gitu. Kalau yang permasalahan kalau dia kosor ya. Wal qasru afdalu minal itmam ya. Adapun kalau kita berpergian jauh lebih dari 83 km itu mana yang afdol? Kalau kita pengen sholat yang 4 ini, duhur, asar, sama isya, kalau kita lebih ya melewati itu yang udah batasan kosor, udah diperbolehkan untuk kosor, mana yang kita harus afdoliyah? Kita sholat 4 rakaat isyanya apa kita kosor ya. Dikatakan wal qasru afdol minal itmam ya. Bagi kita mengkosor itu lebih afdol, karena Allah udah memberikan keringanan baginya. Kenapa ya tinggal pakai ya, udah dikasih sama Allah ya, nikmat yang Allah kasih kita ambil nikmatnya ya, jangan sok lagu gitu. Walaupun boleh kalau dia sholat untuk sempurna 4 rakaat, nah, tapi Allah udah kasih gitu ya. Allah udah kasih, kecuali nih bagi orang yang berpuasa misalnya, dia bepergian jauh. Karena orang yang berpuasa sebelum fajar dia pergi lebih dari 82 km ya, boleh baginya untuk tidak berpuasa Ramadan sebelum fajar berperginya ya. Tapi dia berperginya naik apa? Pesawat, nggak capek, cuma duduk doang. Maka al-afdoliyah adalah karena Ramadan pahalanya besar ya, afdoliyahnya apa? Lebih baik dia masih tetap berpuasa, walaupun bagi dia itu boleh untuk tidak berdosa untuk berbuka. Tapi kalau untuk sholat lain hal. Kalau untuk sholat, kalau udah boleh untuk kita mengkosor baginya, jangan sia-siakan yang Allah ringankan, yang Allah berikan keringanan bagi hambanya. Iya, jangan sia-sia, itu nikmat tuh. Jadi kita Allah tuh maha tahu, kan berat ya, capek 4 rakaat bangun begini, Allah kasih enak. Ya udah dikasih dah dikosor ya, nikmat baginya, makanya afdol ya. Illa fi haqqi mudimi safar kal malahid, kecuali orang yang sering berpergian lebih dari 82 km lebih, boleh afdoliyahnya gimana? Dia menyempurnakan, kecuali bagi siapa? Bagi orang yang suka berpergian setiap hari, seperti pelayar. Kan pelayar kan naik laut setiap harinya per musafir ya, sampai 4 bulan, sampai berapa itu ya, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun di layaran terus ya kan, di pergian terus. Maka bagi dia afdoliyahnya apa? Afdoliyah bagi dia itu apa? Sempurnain sholatnya. Kalau 4 ya 4 ya, jangan dikosor. Afdolnya aja, tapi boleh dikosor boleh, cuman afdolnya karena dia pergi sana sini ya. Kalau kita kan lain, kalau daratan habis itu pulang ya,
habis dari ke Sukabumi misalnya, ke Sukabumi acara 5 hari 3 hari kita pulang kemari. Ya, maka afdoliyahnya ketika kita musafir itu kalau lebih 82 km maka afdoliyah itu untuk mukosor aja. Ya, yang tadinya 4 jadi 2, boleh dijamak jadinya. Boleh dijamak nanti bagi kita, boleh digabungin. Ya, wa amal jam'u, adapun jamak bahwa anta jama'a min adz-dzuhri wal 'ashri wa bainal maghrib wal isya taqdiman atau ta'khiran. Ya. Plus juga baginya ya, salat juga bisa dijamak. Dijamak itu digabung. Berpergian bagi orang yang musafir. Tapi nggak boleh sembarangan untuk menggabung. Harus ada tuntunannya. Harus ada aturannya. Salat apa yang boleh digabung? Yang boleh digabung itu zuhur sama asar. Ya, maghrib sama isya. Nggak boleh itu, nggak boleh kita rubah. Oh, asar sama maghrib aja. Kan zuhurnya udah. Ya, tinggal asar sama nggak boleh. Bolehnya gimana? Asar, zuhur sama maghrib. Isya atau sama maghrib sama isya. Subuh berarti nggak usah digabung. Isya sama subuh nggak. Subuh sendiri, nggak ada jamaan. Ya, nggak ada di jamak. Makanya kalau yang bis-bis tuh yang ngerti, biasanya yang punya Islam tuh enak. Anda pernah dari Semarang tuh, ketika menuju ke Jakarta, sampai mana gitu, pas subuh-subuh emang jalannya. Ya, dari Malang dulu tapi pas subuh berhenti bisnya, enak. Ya, kalau yang ngerti enak, jadinya paham. Sholat dulu, sholat. Ya, jarang tuh kayak begitu ya. Kalau bablas aja ya udah sholat hormatul waqt dah, mau gimana lagi? Lagi di kereta nggak bisa berhenti. Ya, sholat hormatul waqt itu beda lagi sholatnya. Atau wajib foto nanti ketika sampai di tujuan. Nah ini wal jama'. Ya, jama' itu apa? Baina dzuhri wal asar. Sebelumnya qashar paham belum? Ya, qashar ya. Ini balik jama' nih. Tadi qashar. Qashar itu dua. Yang tadinya 4 jadi 2. Salat asar jadi 2 rakaat ini. Misalnya kita mau gabungin usolli fardu asri rakaataini qasron. Ya, lillahi ta'ala. Kalau kita mau dijamak nanti itu majmu'an ila apa? Asri juhri ilaihil asri. Ya, lillahi ta'ala. Ya, kalau makmum, kalau imam imam. Ya, bisa juga kalau kebalikannya, karena di jamak itu ada yang jamak takdim, ada yang jamak takhir. Jamak takdim itu jamak yang didahulukan. Ya, zuhur, asarnya sholat di waktu zuhur, itu disebut jamak takdim. Ya, kalau orang berpergian misalnya naik mobil, pas ketepaan di luar itu, di musafir itu jam 12, pas dia di masjid, jamak aja. Ya, jamak apa ya? Jamak takdim. Jadi asarnya dimajuin. Ya, kalau lebih 82 km maka boleh diqashar. Zuhurnya 2, asarnya 2. Ya, zuhurnya 2, asarnya 2 salatnya. Ya, tapi dijedah dengan iqamah kalau bisa. Dijedah dengan iqamah. Boleh juga kalau nggak pakai iqamah nggak masalah juga, sunnah, tapi dijedah kalau bisa. Nanti ada persyaratannya. Yustaratu fi jami' takdim. Ada jamak takdim. Ada jamak takhir. Kalau jamak takhir apa? Kalau sholat zuhur sama asar, sholat zuhurnya di waktu asar. Ya, itu tanggung nih. Wah, tanggung nih, masih di perjalanan nih, masih di tol. Udah niat aja. Niat apa? Niat saya pengen jamak takhir. Ya, sholat zuhur di waktu di dalam hatinya ngomong begitu. Ya, jangan diem. Itu jamak takhir nanti. Nah, ini takdim apa? Di antaranya syaratnya bada'atu bil ula. Sholat jamak takdim itu harus sholat yang adaan yang pertama. Kalau kita sholat zuhur, sama sholat asar nih, sholat asarnya diganti, dimajuin ke zuhur. Maka kita harus sholat mana dulu? Harus sholat zuhur dulu. Nggak boleh kita asar dulu habis itu zuhur, nggak boleh. Kalau jamak takdim harus sesuai. Namanya berurutan, tartib. Kalau tartib itu lebih tartib, harus zuhur dulu baru asar. Itu kalau jamak takdim. Kita jamak nih. Ya, sholat asarnya menjadi sholat di waktu sholat zuhur. Maka kita sholatnya apa? Zuhur dulu, habis salam, iqamah, kita sholat
asar. Habis sholat duhur, iqamah, baru sholat asar. Ya, itu tartib namanya. Nggak boleh dirubah tuh. Kalau jamaah takdim. Ya. Sholat asar dulu tuh. Sholat ini waktu duhur. Sholat asar dulu. Habis itu baru sholat duhur. Nggak boleh. Ditartib tuh. Jamaah takdim khusus. Itu wajib hukumnya. Wajib. Bukan sunnah. Itu wajib. Nggak boleh. Ya artinya kalau wajib, kalau dilaksanakan berbalik ya nggak sah. Ya, harus sholat duhur dulu, baru sholat asar. Karena syarat. Ya, karena syarat. Kalau syaratnya dirubah ya nggak sah. Ya. Wa niyatul jama' qabla faraghi minha. Ya. Niat jama' sebelum dia melaksanakannya. Sholat. Misalnya dia mau sholat jama' takdim di waktu duhur. Ya, asarnya berarti di duhur. Berarti niatnya itu di waktu sebelum kita sholat dari pisah dari sholat. Diniat Allah sholli fardhu zuhri. Kalau kita mau qasron rakaataini. Ya, qasron majmu'an ilaihil asri. Ya, majmu'an ilaihil, kalau mau dijamak tuh harus ada majmu'an, niat dijamak ilaihil asri. Ya. Baru sholat duhur. Itu kalau majmu'an dijamaknya, niatnya di waktu itu. Jangan kita udah assalamualaikum sholli pada zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala Allahu akbar, udah ya kan niat, udah salam, jamaah aja dah, nggak bisa. Berarti nunggu asar lagi. Ya sholatnya di mana? Itu pas waktu takbiratul ihram dah kalau bisa. Atau ketika sholat atau takbiratul ihram aja. Ketika waktu ihram gitu. Ya. Jadi kalau di jamaah takdim tuh, niatnya seperti itu. Ya, jangan kita lupa tuh, jangan kita udah selesai sholat baru kita pengen, kenapa aneh nggak jamaah aja dah, nggak bisa, karena udah melaksanakan sholat. Ya, nah ini kalau di jamaah di waktu itu, ya wa adamu tawil fasli baina sholatain biqadri ma yasa'u rakaatain. Syaratnya juga kalau jamaah takdim tidak ada pemisah waktu yang lama. Ya, habis sholat duhur, nyantai dulu, makan dulu, lama bener mandi dulu. Penting ada tuh niat. Syaratnya kadarnya semana panjangnya? Seperti orang sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat berapa menit tuh? Gitu. Ya, 2 rakaat semenit ya, ada semenit 2 menit ya. Kalau yang lama dah, yang normal, bukan yang orang yang ekspres, yang normal. Sholatnya berapa? Semenit, 2 menit dah. Ya udah. Lebih dari itu berarti nggak jadi sholat jamaahnya. Asarnya jadi nggak jadi. Jadi jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Habis melaksanakan sholat duhur, iqomah, habis itu langsung sholat asar. Kalau mau dijamaah. Atau kalau kita pasal wudu buru-buru. Kalau batal misalnya, nggak apa-apa wudu dulu. Yang penting jangan sampai melewati melewati yang namanya lebih dari sholat 2 rakaat. Kalau wudunya lama, lama. Kira-kira kalau wudunya itu dia sampai 4 rakaat nih, gara-gara wudu ya udah batal. Berarti bukan batal, sholat jamaahnya udah nggak bisa lagi. Ya, jadi sholat asarnya di waktu asar. Walaupun di awalnya itu niat tuh. Ya. Terakhir, yang tadi insyaallah kita lanjut aja tentang takdim. Ya, insyaallah ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan keringan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini udah. Ya, insyaallah waktu udah enggak cukup ya. Insyaallah kita lanjutin lagi, insyaallah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak? Ya Rabbana tarafna bi nana tarafna wa nana asrafna la ladha fatub alaina tauba wastur lana al-awrati wa amini ra'ati waghfir liwalidina rabbi wal ali wal ikhwani wa syairil وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجود من نال بك بالمصطفى الرسول نادى بكل
Shalla wa sallam Rabbi alaihi